Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan belajar materinya tentang listrik. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama penjelasan sebagai berikut. Arus listrik. Tahukah kalian apa itu listrik? Listrik adalah salah satu bentuk energi dan tentunya kalian sudah memanfaatkan dari listrik itu sendiri dan bahkan bisa dikatakan kita tidak bisa hidup tanpa adanya listrik. Nah, arus listrik itu sendiri bisa kalian perhatikan pada gambar berikut. Lampu yang dihubungkan dengan baterai akan menyala. Lampu menyala karena ada energi listrik yang mengalir melalui kabel. Tanda panah menunjukkan arah aliran arus listrik atau energi listrik. Komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian listrik diantaranya baterai yang merupakan sumber energi listrik, kabel yang merupakan penghantar arus listrik, dan lampu yang merupakan alat pengguna energi listrik. Baterai memiliki kutub positif dan negatif. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif sehingga lampu akan menyala. Arus listrik dapat mengalir apabila di antara kedua kutub tersebut terdapat perbedaan potensial listrik. Kutub positif memiliki potensial tinggi, sedangkan kutub negatif memiliki potensial yang rendah. Jadi, arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui penghantar. Beberapa contoh sumber listrik diantaranya akumulator atau aki, dinamo, generator, dan baterai. Berikutnya adalah rangkaian listrik. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan gambar berikut ini, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Kelebihannya yaitu memerlukan sedikit komponen listrik sehingga lebih hemat biaya. Untuk kekurangannya, nyala lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel. Kekurangan berikutnya, apabila salah satu lampu putus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Nah, jadi rangkaian seri memiliki kesimpulan sebagai berikut. Bisa kalian catat di buku catatan IPA kalian dan jangan lupa dipelajari. Berikutnya, rangkaian paralel. Perhatikan rangkaian paralel berikut ini, yaitu rangkaian yang alat listriknya sejajar sehingga terbentuk cabang. Rangkaian listrik paralel memiliki kelebihan. Apabila salah satu lampu diambil, maka yang lain tetap menyala. Kelebihan berikutnya, nyala lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Untuk kekurangannya, memerlukan banyak komponen listrik sehingga memerlukan banyak biaya. Nah, kesimpulannya, rangkaian paralel bisa kalian lihat pada gambar tersebut dan juga bisa kalian catat di buku catatan IPA kalian. Berikutnya akan mempelajari tentang listrik statis. Nah, anak-anak bisa kalian perhatikan contoh gambar berikut ini atau video berikut ini. Nah, di situ terdapat penggaris plastik dan kertas-kertas kecil yang mempunyai jumlah muatan negatif dan muatan positif yang sama. Oleh karena itu, penggaris plastik tidak mampu menarik potongan kertas. Agar penggaris dapat menarik potongan kertas, maka penggaris digosokkan pada rambut, kain wol, atau kain sutra. Perhatikan contoh berikutnya. Nah, setelah penggaris plastik digosok dengan kain wol, penggaris plastik dapat menarik serpihan kertas kecil. Ketika penggaris plastik digosok dengan kain wol, terjadi perpindahan muatan negatif dari kain wol menuju plastik penggaris.
Penggaris plastik mengandung lebih banyak muatan negatif karena mendapat sejumlah muatan negatif dari kain wol. Akibatnya penggaris bermuatan negatif. Mengapa yang berpindah muatan negatif bukan muatan positif? Karena muatan negatif punya massa yang lebih ringan dibandingkan muatan positif sehingga muatan negatif lebih mudah bergerak. Berikutnya pembangkit tenaga listrik. Pembangkitan tenaga listrik berfungsi membangkitkan energi listrik melalui pembangkit tenaga listrik. Sumber energinya dari alam diubah menjadi mekanik dalam bentuk kecepatan. Selanjutnya energi mekanik tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. Berikut adalah bagan dari energi mekanik. Bisa kalian perhatikan pada bagan tersebut. Sumber-sumber energi dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik antara lain bahan bakar fosil, cahaya matahari, biogas, panas bumi, air, angin. Berikut beberapa contoh pembangkit tenaga listrik antara lain PLTA, PLTU, PLTD, PLT Bio, PLTS, dan PLTPB. Energi dari air, angin, cahaya matahari, biogas, dan panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Apakah yang dimaksud dengan energi terbarukan? Sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis dan dapat dikelola dengan baik. Penggunaan energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran lingkungan dibandingkan dengan energi dari bahan fosil. Bagaimana energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan? Simak penjelasan berikut. Pembangkit listrik tenaga biomasa. Selain menggunakan bahan bakar fosil, energi listrik dapat dihasilkan dengan menggunakan energi alternatif. Contohnya, energi biomasa dari kotoran ternak, limbah kertas, limbah kayu, limbah pertanian. Kemudian bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga biomasa? Perhatikan penjelasan berikut ini. Hewan ternak akan menghasilkan kotoran. Kotoran hewan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas metana dibakar dan menghasilkan uap panas. Uap panas digunakan untuk memutar turbin. Energi gerak dari turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, di sini akan menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga surya. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Salah satu alat yang dapat menangkap energi matahari adalah panel surya. Nah, anak-anak, bagaimanakah cara kerja panel surya? Simak penjelasan berikut. Sinar matahari datang. Energi matahari ditangkap oleh panel surya, energi matahari diubah menjadi energi listrik, kemudian energi listrik disimpan dalam baterai. Saat dibutuhkan energi listrik dapat digunakan. Oke, dilihat ya anak-anak. Berikutnya pembangkit listrik energi panas bumi. Energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari dalam bumi berupa uap panas yang dapat digunakan untuk pembangkitan listrik. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan dengan cara membangun pembangkit listrik yang menggunakan turbin dan generator. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik energi panas bumi? Mari kita simak bersama-sama. Air panas dari dalam bumi naik ke penampung air melalui pipa. Di penampung air, uap panas dialirkan melalui pipa ke turbin. Kemudian uap panas menggerakkan turbin generator, mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Lalu air panas dialirkan ke menara pendingin untuk menurunkan suhu air. Air yang suhunya telah diturunkan dialirkan kembali ke dalam tanah. Penyaluran energi listrik.
Bagaimana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke konsumen? Perhatikan penjelasannya. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Kemudian melalui setet listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt yang sesuai dengan kebutuhan listrik di rumah. Energi listrik dialirkan melalui trafo-trafo distribusi dan listrik dapat digunakan konsumen untuk menyalakan peralatan listrik. Energi listrik dapat digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Peralatan elektronik dapat mengubah energi listrik menjadi berbagai bentuk energi. Berikut adalah contohnya. Charger dapat mengubah dan menyimpan energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam baterai. Setrika dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Radio dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Senter dapat mengubah energi kimia dari baterai menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Kipas angin dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Oke anak-anak, berikutnya tentang penggunaan dan penghematan listrik. Yang pertama, penggunaan listrik. Penggunaan listrik harus dilakukan dengan hati-hati. Berikut beberapa cara penggunaan listrik dengan aman. Yang pertama, sebelum mencolokkan kabel ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik karena akan mengakibatkan korsleting. Yang keempat, jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri. Yang kedua, penghematan listrik. Listrik harus dihemat agar dapat digunakan secara terus-menerus. Berikut beberapa cara untuk menghemat listrik. 1. Matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. 2. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby. 3. Gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. 4. Pilih lampu dengan daya dan ukuran sesuai kebutuhan. 5. Ganti lampu dengan lampu hemat energi. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa membuka buku ISPS IPA kalian bab 4 tentang listrik mulai halaman 49 sampai dengan halaman 57. Sebagai bahan penilaian, silahkan kalian membuat sendiri poster tentang hemat energi listrik. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.